Jadi ini kita di tempat Pak Amli nih. Jadi gimana kabarnya nih Bang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Settingan ini. Ini janjian nih kok ini. Ini ala anak apa Bang ya? Majelis. Majelis ya. Kok ini betul settingan? Tadi nggak gini nih. Tadi nggak gini. Ya betul. Ya jadi ya luar biasa alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, walaupun hari ini nih banyak sekali saudara kita di luar sana yang kurang sehat ya. Artinya apa? Ya memang musimnya sakit ini Bang ya. Tapi walaupun cuman hanya sebatas sakit demam, pilek gitu kan, itu hanya sebatas sakit biasa saja gitu. Tapi ada penyakit yang luar biasa mengerikan ini Bang. Ya itu tadi penyakit wahan itu tadi ya, cinta dunia dan takut mati. Nah sekarang ini kebanyakan umat sekarang ini yang mengalami itu gitu. Dia lebih mencintai dunia dan takut mati gitu. Artinya apa? Dia sibuk dengan dunianya saja gitu, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya sehingga dia lupa sama Allah gitu kan, yang memberikan segalanya kepadanya gitu. Padahal apa yang dimilikinya ya, apa yang dia punya sekarang itu tidak terlepas perannya Allah gitu kan. Ya walaupun dia itu dengan ikhtiarnya gitu, dia kerja ya kan, sehingga dengan kerja itu dia bisa memiliki apa yang diinginkannya gitu kan. Tapi jangan semata-mata kita menghilangkan peran Allah itu tadi gitu. Kadang ada orang ini yang gini ya, aku kalau nggak kerja siang dan malam gitu, aku nggak mungkin punya mobil, nggak mungkin punya rumah gitu. Artinya dia kan menghilangkan peran Allah gitu. Padahal peran Allah itu luar biasa gitu. Allah kasih dia kesehatan sehingga dia bisa kerja, ya kan? Sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya uang dan bisa memiliki apa yang diinginkannya, gitu ya kan Bang? Iya. Batuk Haji. Iya, lagi musimnya ini. Oh, berarti gua sakit ini karena antum sakit. Iya. Oh gitu. Semoga disembuhkan. Amin. Bahaya kali. Menarik tadi tuh bahwa ketika seseorang itu menganggap dirinya takut mati tadi ya. Iya. Cinta dunia, takut mati. Emangnya mati itu nggak pasti? Pastilah Bang. Pasti. Yang nggak pasti itu kan janji caleg ya kan? Iya. Tapi kalau seseorang itu terus-menerus begitu, itu bahaya tuh. Jangan Bang. Bahaya tuh karena artinya dia menganggap apa yang dia hasilkan, ya kan? Mau itu dalam bentuk materi atau apapun itu, kayaknya semata-mata hasil usahanya aja. Iya, betul. Kan gitu kan, hasil usahanya aja. Seakan-akan dia lupa nih bahwa dia manusia. Yang mana manusia itu juga kan ciptaan, ya kan? Makhluk kan gitu ya. Makhluk ini kan kalau namanya ciptaan ini tentu dia sifatnya terbatas, ya kan? Terbatas, lemah, kemudian dia butuh sesuatu yang tidak terbatas. Kalau dia terus-menerus begitu, jangan-jangan nanti murka Allah datang, gitu. Gitu kan Bang? Betul. Ya jadi Bang, harusnya manusia ini agar dia tidak takut mati ya, dan tidak terlalu mencintai dunia. Harusnya dia itu di dalam kehidupannya itu tahu tujuan hidupnya. Iya. Gitu kan? Tujuan hidupnya itu apa? Betul. Kan gitu kan. Jangan tujuan hidupnya hanya untuk mendapatkan materi, ya kan? Mendapatkan istri, bukan istri. Iyalah, perlu juga. Yang belum beristri, ya, yang betul. sudah boleh. Boleh aja. Boleh tadi. Boleh. Gitu Bang Ram. Ya. Jadi ya ini bukan istri, ini perkara seseorang itu nanti bahasnya lain lagi. takut apa namanya, takut mati tadi, ya kan, cinta dunia takut mati, jangan kemana-mana dulu. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini, Bang Taufik, umat ini dia nggak takut mati. Oh iya, kayaknya Nggak iya takut sih. mati. Takut kelaparan. Dia yang takut miskin Ya. dan takut tidak makan. Tapi dia nanti teringat takut mati ketika dia sakit parah. Ya. Baru dia teringat Ingat sama Allah. ingat gitu sama ya. Allah, nyebut-nyebut nama Allah. Dia kan. Kalau udah sehat, Kalau udah sehat dia lupa lagi. Nah, kadang-kadang manusia itu ya juga bernajar fitrahnya ya kan. Nanti kalau saya sehat, ketika dia sakit, kalau saya sehat saya akan berpuasa, saya akan sholat taubat. Kemudian Allah mengabulkan itu. Nah, setelah itu dia lupa lagi dengan itu, berbuat lagi dia seperti biasa apa yang dibuatnya sehari-harinya seperti itu. Jadi kalau saya amati umat sekarang,
tidak takut mati. Tapi Takut ketika dia miskin. sakit nanti, baru dia mulai takut mati. Iya. Umat sekarang hanya takut dengan kemiskinan dan kelaparan. Iya. Bagaimana menurut Bang Samingan? Ya itu tadi kenapa manusia tadi cinta dunia. Ya manusia itu kenapa cinta dunia? Karena dunia ini fakta gitu. Iya, iya. Makanya yang disinggung tadi kata Bang, mobil, kereta, atau rumah, itu fakta, bukannya hanya sebatas ilusi, fakta. Jadi mengapa mereka itu bisa meninggalkan yang namanya ibadah gitu? Karena ketika manusia itu dia harus memenuhi yang namanya naluri. Ya kita lihatlah naluri. Bahwasanya manusia itu mempunyai keinginan, yaitu Iya. horizon bakok tadi kan, bakok tadi. Ketika bakoknya naik, ya kita lihatlah. Contohnya kita ingin kekuasaan sekarang ini, ataupun ingin yang namanya menjadi seorang Bang, makan, jenderal. Iya, iya, Bang. Itu kan dilakukan menghalalkan segala cara. Gitu. Masih ada stok lagi. Apalagi kalau kita lihat seperti para pemimpin sekarang, ketika mereka menghalalkan segala cara, contohnya apa, dengan risuah, dengan membayar Janji palsu. dengan membayar yang namanya TSTS. Kenapa? Karena itu mereka menganggap bahwasanya kekuasaan itulah yang bisa memenuhi yang namanya materi. Nah, ketika materinya sudah terpenuhi, maka keinginannya tadi ya ingin jauh dengan namanya Allah, dengan agama tadi ingin jauh. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, saya kembalikan tadi. Dunia ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Iya. Makanya orang lebih sulit lagi ketika perutnya lapar gitu, untuk berpikir. Kenapa? Karena ini sebenarnya yang ditakutkan oleh Rasulullah, ketika kefakiran akan menjadi kekafiran. Iya. Ini tadi. Ini yang tadi. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ya atas yang kita pahami ya untuk mengejar dunia tadi. Paling tidak ya kita itu harus jauh dengan namanya sistem sekarang lah. Iya, betul. Kita harus menghindari yang namanya sistem sekarang yang kita pahami, karena sistem kebebasan itu sekuler, Iya. memisahkan agama dengan kehidupan. Ya kita lihat remaja-remaja sekarang bukan dalam sistem dalam sistem sekarang itu remaja dipaksa untuk berbuat jahat. Kenapa? Itu tadi, kejahatan adalah kestrukturan sekarang, bukan dia dibilangkan tadi kejahatan secara kalau orang dahulu itu mengatakan wajar, fitrahnya dia gitu, udah zamannya gitu. Iya. Padahal bukan, sekarang ini memang kejahatan itu ya udah terstruktur gitu. Ya, bahkan kemaksiatan ya itu seolah-olah udah macam suatu hal yang normal sekarang ya. Udah kayak jual PY aja Iya, sekarang. gitu kan. Kayaknya orang melakukan kejahatan itu udah apa ya? Udah lumrah. Tapi ketika seseorang melakukan kebaikan itu sesuatu yang apa? Aneh gitu. Aneh Iya, gitu. betul, kan, betul. kan gitu Betul, kan. iya. Nanti kita mau hijrah aja pertama awal itu. Tibanya sholat, ngarin nih katanya. Kejedot dinding kepala kemarin kan Iya. gitu ya kan. Tapi tibanya kita bermaksiat, dibiarin itu. Iya, betul. Ya salah satu contoh aja lah. Kita lihat di kampung-kampung yang punya sawit nggak panen, habis dicuri orang. Dia nggak takut sama yang punya. Siang-siang dia ngambil sawit. Karena apa? Karena itu tadi akhlaknya udah nggak ada. Akhlaknya udah nggak ada. Apalagi di zaman yang serba sulit ini. Jangankan remaja yang kerja di pemerintahan aja sudah sudah tidak memperdulikan lagi akidah-akidah Islam. Kalau remaja masih bisa kita maklumi karena mereka masih muda, masih perlu belajar banyak. Iya. Kalau yang anggota-anggota dewan itu ya kan rata-rata kan memang udah berumur, udah tua gitu, udah memahami tentang Islam. Tapi mereka masih banyak juga berbuat kesalahan-kesalahan yang lari dan menyimpang dari hukum Islam. Kalau Papi bagaimana Papi? Ya, itu yang abang katakan tadi, maksudnya memang bukan ini sekarang ini memang semuanya, semua lini itu hampir keseluruhannya itu menjadi hal-hal yang biasa, Iya. yang dianggap
oleh Islam itu sesuatu yang memang itu pelanggaran-pelanggaran, tetapi hari ini itu hal yang melanggar hukum Allah itu seolah-olah hal yang biasa. Gitu. ya. Karena memang sistemnya itu membiarkan hal itu kan gitu. Tidak ada binaan-binaan tentang hal itu. Bahwasanya hal itu memang sangat tabu, dilarang misalnya. Tidak ada seperti itu. Di masyarakat semua itu biasa saja semua. Seperti banyak hal-hal seperti muda-mudi, boncengan, dan pacaran, kemudian hamil duluan, itu semua hal biasa. Iya, betul. Bahkan dipestakan itu biasa. Iya. Ketika kita bahwasanya itu tidak boleh, itu hal biasa, jangan jadi permasalahkan. Nah, itu kata masyarakat kan gitu. Semuanya, baik pencurian apa segala macam, hilangnya apa namanya itu sawit hilang semua. Itu yang biasa kan itu, hal-hal yang biasa. Jadi kesemua itu dianggap biasa. Karena memang kita sudah terbiasa terbius dengan hal-hal seperti itu. Bahkan pun ada yang mengatakan kalau sekarang kita berbuat baik, kok masih ada ya orang berbuat baik sekarang? Itu seakan-akan berbuat baik itu tidak secara Jadi yang aneh. Iya, giniin, Bang. Sesuatu yang aneh. Jadi itulah tadi ya Bang ya, bahwasanya pentingnya kita itu harus memahami tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya kan. Agar apa? Agar di dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini akan menimbulkan ataupun melahirkan amalan-amalan yang terbaik gitu tadi kan. Jadi bagaimana mungkin kita itu memiliki amalan yang terbaik sedangkan tujuan hidup kita itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, padahal kan kita itu udah diturunkan yang namanya hudalinas ya kan, petunjuk hidup gitu. Dan agar apa ya, agar kita memahami itu tadi gitu. Nah, jadi bagaimana nih pendapat abang-abang agar kita ini umat Islam ini mendapatkan yang namanya amalan yang terbaik itu tadi? Yang pertama saya ya. Yang pertama itu kan kita harus mengetahui bahwa Islam itu agama yang sempurna. Iya, Dan gitu kan, Sepakat. agama yang paripurna, yang tentu di dalamnya itu bukan membahas hanya ibadah ritual Iya, ataupun betul. ibadah mahdoh semata, tapi bahkan semuanya gitu, bahkan perbuatan kita ketika kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat itu kan kita termasuk orang-orang yang mukallaf, Iya, betul. dengan orang-orang yang terbebani hukum, maka dia akan senantiasa berupaya seharusnya bagaimana perbuatan dia itu bukan hanya baik, ya kan, tapi niatnya ikhlas, caranya juga harus benar. Iya, betul. Nah, ini yang harus memang dipahami. Nah, hari ini kalau saya katakan bahwa pemikiran ataupun pemahaman di tengah-tengah masyarakat itu sudah mulai mundur. Iya. Karena dia menganggap Islam itu hanya seputar ibadah saja, kemudian membahas hukum-hukum perkara ibadah saja misalnya dan lain sebagainya. Nggak muncul di dalam benaknya itu bagaimana Islam itu kemudian bisa mengatur segala aspek kehidupan, baik dia itu masalah ekonomi, ya kan, kemudian pendidikan, muamalah, bahkan interaksi kita kepada sesama dan semuanya, semua dibahas. Perkara motong kuku pun dibahas gitu kan. Artinya nggak adalah satu perkara pun yang tidak dibahas oleh Islam. Nah, cara satu-satunya bagaimana? Pelajari itu ruang lingkup ajaran Islam. Nggak lain nggak bukan, memang harus mempelajari Islam itu tadi. Secara kapas tadi ya. Iyalah, Secara secara kapa tentunya. Kapa itu kan menyeluruh, kan gitu kan. Itu bahasa Arab tuh ya? Iya. Bahasa Arab ya. Aku juga saya salah. Kabeh tadi ya, kabeh. Itu ya kan, mungkin ada pandangan lain lah dari abang-abang. Kalau yang namanya amalan terbaik itu seperti di seorang itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Ahsanu amalan itu memang ketika manusia itu memang yang disinggung juga tentang tadi. Ya niatnya ikhlas, caranya benar. Iya, betul. Sekarang untuk mencapai niatnya ikhlas itu bagaimana? Kan cuma sebenarnya ya niatnya ikhlas itu dengan sabar, ya kan? Terus tunduk pada yang namanya kebenaran, ya kan? Tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nah, ini yang sebenarnya harus senantiasa menuntut ilmu. Nah, ini ketika terkadang kita mau niatnya ikhlas tapi tidak berilmu. Ini yang salah ya. Kenapa? Karena dia menganggap ya perbuatan dia itu benar. Jadi apalagi sekarang yang ini, timbul apa tuh Bang kalau misalnya niatnya ikhlas caranya nggak benar? ya niatnya ikhlas caranya Yang timbul apa tuh? Dari perbuatan itu timbul perbuatan apa gitu? ya salah satu contoh ketika niatnya ikhlas tapi tidak benar ya itu tadi. Dia Ingin pengakuan ya, pengakuan manusia. Iya, karena dia mengaku bahwasanya diri ya udahlah. Apalagi sekarang gitu. Dia hanya sebatas
ikut-ikutan gitu. Iya, contohnya misalnya dia sholat, rajin sholat gitu, tapi bukan menginginkan ridhonya Allah gitu kan, tapi dia menginginkan ridhonya manusia, biar supaya dibilang dia itu wah soleh kali gitu kan Iya, ya. namanya dia mau nyari calon Iya. mertua. Oh iya iya benar. Jadi mungkin pemuda ini dia rajin sholat, Iya, biar iya. dilihat calon mertua, oh rajin sholat, pilihlah dia tuh. Makanya itu tadi kalau ketika kita melihat yang namanya niatnya kita tadi kan salah satu yang saya bilang tadi tunduk pada yang namanya kebenaran. Iya. Sekarang umat Islam kalau kita lihat apakah mereka tunduk pada yang namanya kebenaran? Enggak. Bahkan pun dalam satu ya itu tadi dalam satu masyarakat sekarang yang tren masyarakat itu mereka lebih utama tadi memandang seorang namanya sosok tokoh. Iya. Tokoh tadi ya ketika mereka melakukan sesuatu itu yang diambil hukumnya oleh masyarakat sekarang berhukum pada yang namanya fakta. Seharusnya fakta itu yang kita hukumi. Iya. Contohnya apa itu tadi ya Ustadz aja itu tengok itu aja kalian mengatakan tidak boleh yang namanya riba, nggak boleh yang namanya Ustadz aja ngambil bank, bahkan pun sekarang bang lebih dijamin ada namanya bank syariah gitu kan. Padahal udah jelas bang ya, larangan riba itu Iya. dalam Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kata Allah di situ, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Allah bilang di situ, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba, jauhi riba gitu ya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ayat selanjutnya lagi tuh Bang. Untuk orang-orang yang tetap melakukan riba, enggak mengindahkan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Di ayat selanjutnya di 279 ya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan sampaikan kepadanya, umumkan kepadanya bahwasanya Allah dan Rasulnya lah yang akan memeranginya. Dan di situ Bang sudah dijamin bahwasanya kita itu nggak bakalan bisa menang gitu. Artinya kan bahwasanya itu salah satu perbuatan yang sangat-sangat dibenci Allah lah artinya kan. Artinya ya jangan sampai kita itu memiliki amalan ya kan dengan hasil riba ya kan, walaupun kita niat kita itu baik sebetulnya ya kan, niat kita itu untuk sedekah, cuman hasilnya itu dari riba gitu kan. Nah, ini yang keliru nih ya kan. Artinya apa ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Topik tadi ya, pentingnya kita itu untuk mempelajari ruang lingkup ajaran Islam ya, agar kita dapat memahami gitu bagaimana cara kita itu untuk mendapatkan amalan yang terbaik itu tadi gitu. Minum Pak. Iya, habis minum ya. Coba minta dulu lah. Menurut saya juga seperti ini. Saya mau kembali ke keimanan tadi. Seharusnya kita beriman itu berdasarkan akal. Jangan bertaklid kan gitu. Iya betul, sepakat saya. Ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jadi umat sekarang banyak yang ikut-ikutan. Mamanya Islam, dia Islam ya. Umat sekarang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya. Kalau untuk menggunakan akal, saya rasa umat di dunia ini tidak segini carut-marut kan gitu. Iya betul. Sehingga pada zaman sekarang banyak umat yang kita lihat tidak sadar dia satu saat akan menerima kematian. Sehingga dia mengimani Islam ini dengan ikut-ikutan saja gitu. Nah, terkadang dia sholat aja tidak mau belajar bagaimana tata cara sholat. Kalau sudah tahu dia dipikirnya dia sudah tahu, padahal bacaan dia salah. Kalau digunakan yang akalnya, dia berpikir bahwasanya bacaanku ini benar atau tidak? Benar atau belum ya? Sudah benar apa belum ya? Kalau kita sekolah misalnya kita sekolah di sekolah SD gitu. Kalau kita salah satu huruf, apakah kita bisa model 10? Tidak bisa. Tentunya kan model kita berkurang. Tapi kalau kita tulisannya benar, isian juga benar, sudah pasti 10. Kan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi saya lihat umat sekarang kalau sudah sholat, ya udah dia merasa nyaman, tenang.
Ya kalau diterima Allah tuh Allah alam lah itu ya kan, kita nggak tahu juga. Padahal ada kewajiban-kewajiban lain. Padahal masih banyak kewajiban-kewajiban lain yang tidak dikerjakannya gitu. Nah, itulah salah satu tadi yang saya katakan, dia hanya bertaklid, tidak mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Karena dibilangnya bukan apa, itu tadi manusia kenapa bertaklid yang hanya sebatas ikut-ikutan. Ya kalau kita ingin namanya amal yang terbaik kan, ya salah satunya itu tadi kan, harus senantiasa menuntut ilmu, Iya, mengkaji ilmu. Wajib itu ya, Iya, bukan nah, bukan kalau fardu dibilang- apa? Bukan fardu kifayah itu. Iya, Fardu ain ya. main itu tadi. Mungkin kalau fardu kifayahnya ya ingin menjadi dokter itu udah ada. Tapi kalau yang namanya menuntut ilmu itu tadi ya wajib. Bahkan Rasulullah mengatakan di satu yang pernah saya baca itu, Ya. ketika orang yang menuntut ilmu itu pahalanya gitu. Kalau malaikat itu mencatat tidak bisa, sampai nggak sanggup. Kenapa? Pahalanya seperti turunnya hujan di muka bumi dari awal sampai akhir. Bumi ini tadi diciptakan sampai akhir bumi ini diciptakan, itulah pahalanya orang menuntut ilmu. Bahkan pun ketika orang menuntut ilmu tadi, ya kalau kita lihat ya seluruh alam di dunia ini senantiasa mendoakan yang senantiasa menuntut ilmu. Iya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi artinya bahwasanya pembahasan kita hari ini untuk mendapatkan apa namanya ya, amalan yang terbaik itu tidak lain dan tidak bukan kita harus mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran secara penuh ya. Jangan mengambil sebagian ayat yang menguntungkan saja ya kan, yang nggak menguntungkan kita ambil ya kan. Nah, jadi artinya kita sebagai umat Islam wajib ya untuk melaksanakan atau mengaplikasikan seluruh yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya. Insya Allah ketika kita mengaplikasikannya ya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sebatas dibaca atau dihafal saja gitu kan. Namun kita aplikasikan dan kita amalkan dan kita dakwahkan gitu kan. Nah, mungkin itu saja. Kita kasih closing statement dulu nih Bang untuk video kita kali ini. Dari Bang Ramli bisa closing statement? Abang sampaikan dulu. Ya, untuk kalau kita ingin menjadikan Tunggu Bang. Closing statement coba kita arahnya ke kamera. Oh, iya. Jadi kalau ingin yang namanya amalan yang terbaik itu ya seperti Pak bin Iyad mengatakan ya, niatnya ikhlas, caranya benar. Iya. Nah, ikhlasnya tadi bagaimana? Itu tadi harus sabar walaupun itu dia sakit atau tidak gitu kan. Walaupun itu senang atau susah, maka kita harus sabar. Nah, yang kedua, kalau kita niatnya ikhlas ya tunduk pada yang namanya kebenaran. Terus tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya penting ketika kita ikhlas. Ya kita harus senantiasa menuntut namanya ilmu. Iya. Bukan hanya sebatas ibadah makdo, tapi kita harus memahami yang namanya Islam itu bagaimana Islam secara kafah. Mungkin itu aja, Bang. Ya, dari apa Bang? Ketika kita ingin ikhlas, yaitu diantaranya adalah bahwasanya kita harus menerima kebenaran itu tadi. Kebenaran itu sebenarnya kita ambil dari mana? Hanya kebenaran itu datangnya dari Sang Pencipta, apa itu yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, maka itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita jangan ragu-ragu lagi dan jangan kita buang-buang kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran kita raih, kita laksanakan, kita amalkan, dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah ketika itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi baik, dan bangsa kita juga menjadi baik, masyarakat juga insya Allah akan menjadi baik. Iya. Selanjutnya Bang Taufik. Dikit aja. Oke. Yang namanya maut itu datang itu bukan berdasarkan nomor urut, ya kan? Tapi nomor cabut. Ya. Jadi sebelum maut itu datang, ya, ada baiknya kita sebagai seorang Muslim itu tentu berupaya ya menjadi seorang Muslim yang baik itu apa? Tentu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Jadi Bang Samingan sudah katakan bahwa ya tidak ada jalan lain kecuali mempelajari ruang lingkup ajaran Islam itu secara menyeluruh, ya kan? Berarti apa? Ngaji, gitu. Nggak ada lain, nggak bukan itu. Jadi bagaimana kita mempunyai katakan aktivitas kita ataupun perbuatan kita kemudian bernilai ibadah, ya, Ihsanul amal itu tadi. Kalau tidak kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah,
Jadi jalan satu-satunya itu yuk ngaji. Iya, betul. Mantap kali. Oke, dari saya nih sedikit saja ya. Menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu itu bukan gejala ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau kita nggak ada ongkos ke Cina, gimana kita? Kayak pantun. Nggak bisa kita nuntut ilmu gitu kan? Nggak ada ilmu Iya. gitu kan? Iya. Tapi nuntutlah ilmu dari kita lahir sampai ke liang lahat. Nah, artinya menuntut ilmu itu bisa di mana-mana karena menuntut ilmu itu suatu hal kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Oke, dari saya terakhir sedikit aja. Di dalam mengimani Allah harus kita gunakan akal, jangan bertaklid. Kalau kita gunakan akal, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Takbir. Allah.